kita cintai. Berbalik tangan kalau ketika ia melakukan kemaksiatan dan kezaliman, berbuat satu perbuatan yang kufur, yang mungkar, maka itu kita bisa tanamkan kebencian. Boleh nggak? Boleh menanamkan kebencian dalam hati kita dalam hal-hal ini saja. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saat Nabi Nuh mengeluh kepada Tuhannya karena anaknya tidak mau naik ke atas perahu atau safinah an-najah, perahu keselamatan, seraya berkata, "Ya Allah, dia itu anakku." Kemudian Allah pun menjawab, "Dia bukan anakmu, wahai Nuh." Masya Allah, ini padahal anak dari dagingnya sendiri, tapi karena dia sudah membuat kerusakan, kemaksiatan dan kemungkaran, maka kata Allah, dia bukan darimu, bukan bagian dari anakmu. Bisa jadi penghalang-penghalang kita ini istri, anak kita, harta dan tahta. Bisa jadi itu semua jadi penghalang kita. Kalau itu semua menghalang-halangi dalam urusan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, tinggalkan. Masya Allah, tegas. Kenapa? Supaya kita fokus dalam perjalanan hidup kita, mengisi hari-hari kita sampai ajal menjemput ini penuh dengan rasa cinta dan benci, dan menempatkan posisi bagaimana kita sebagai orang muslim menempatkan sifat kita yang terbaik di tengah-tengah kehidupan. Dia bukan anakmu, itu kata Allah begitu. Dia adalah amal yang tidak baik. Dia adalah orang yang melakukan amal perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kata Allah, itu bukan bagian dari anak. Yang ketiga, terkadang manusia tertipu saat orang-orang yang mencintainya, seperti anak, istri, dan saudara yang melakukan kejahatan, dosa dan kemaksiatan. Kita diam saja, tidak melarangnya. Padahal mereka sedang dalam kehancuran. Sikap seperti ini krisis karena cinta dengan sayang yang buta. Hati-hati, cinta dan benci kepada anak pun lihat dulu. Biasanya ibu-ibu paling lemah kalau sudah persoalan anak aja, Masya Allah. Biasanya ibu-ibu itu melakukan cinta kepada anaknya itu dengan segala ucapan perbuatannya dia. Padahal kalau kita cinta kepada anak ini, simpan dia di dalam hati. Cinta dia itu apa? Untuk kita siapkan dia menjadi generasi ke depan, menjadi generasi yang sangat luar biasa. Bukan dengan generasi yang lebay, bukan generasi yang lemah, bukan generasi yang nanti ketika berhadapan dengan kehidupan mereka akan mundur dan takut dalam kehidupan. Biasanya wanita ini paling lemah. Maka kita kuatkan dulu nih, cinta dan benci karena Allah. Kalau kita cinta kepada dia nggak sekalipun berat pahit untuk anak ini, kalau benar-benar cintanya karena Allah, pasti itu akan ia ambil sikap seperti itu. Nah, jemaah sekalian, hadis dari Anas bin Malik ini dalam disampaikan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, siapapun tidak akan merasakan manisnya iman, la yajidu ahadu halawata. Siapapun tidak akan merasakan manisnya iman hingga ia mencintai seseorang tidak karena yang lain, tapi karena Allah semata. Nah, ini Rasulullah menyampaikan dia akan tidak merasakan manisnya iman, kenikmatan iman, sebagaimana tadi yang awal disebutkan. Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kita kalau mau merasakan manisnya iman, maka seorang itu harus mencintai karena Allah semata, bukan yang lain. Pada siapa? Pada siapapun. Pada sahabat-sahabat kita, kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, kepada siapa sahabat-sahabat kita, siapapun, semua kita cinta karena Allah. Maka ini tuntunannya bagaimana kita menempatkan cinta dan benci ini sesuai dengan aturan yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah SAW. Ini ucapan Rasulullah diangkat kemudian dijadikan hadis oleh Imam Al-Bukhari ini sebagai pilihan-pilihan untuk orang mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan mencintai orang-orang yang beriman, yang senantiasa taat kepada Allah, sangat besar lagi pahalanya. Jadi kalau kita cinta kepada sahabat-sahabat kita yang mereka ini berjuang membela Islam, bagaimana mereka mau berusaha untuk Islam ini tegak, bagaimana Islam ini menjadikan mulia di muka bumi ini,
bagaimana Islam ini akan ditegakkan dalam kehidupan setiap manusia. Ini sebenarnya sahabat-sahabat yang mulia. Kenapa? Karena umur kita selesai itu nanti kita akan bertemu di jamaah di sana di akhirat. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang demikian. Kalau seandainya orang-orang ini berkata kepada Allah, ya Allah, aku menjalankan bagaimana memperjuangkan Islam ini agar menjadi mulia di muka bumi, agar kebangkitan Islam ini akan tegak. Tapi mereka ini ya Allah yang menghalang-halangi kami. Mereka ini ya Allah karena kepentingan dan kedudukan, posisi dan harta dan segala macam yang mereka dapatkan di dunia ini, mereka mengajukan kami, menghalang-halangi kami. Itu yang akan diadukan oleh mereka di hadapan Allah. Padahal umur kita di dunia ini sitidan ila sab'in. Di akhirat wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan di akhirat itu adalah kekal abadi. Masya Allah. Ini kata Allah. Bagaimana mungkin kita bisa hidup kekal abadi di sana? Karena memang kalau kita lihat perjalanan hidup, kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana perjalanan waktu. Waktu ini akan berjalan terus. Ketika kita sudah meninggalkan dunia ini akan hancur semuanya, maka kita akan di padang mahsyar itu dikumpulkan seluruhnya. Ini waktu yang masih terus berjalan. Ketika di padang mahsyar kita akan masuk kepada yaumul ba'ats, di mana kita akan disidang dan dipertanggungjawabkan semua amal perbuatan. Waktu terus berjalan. Ketika sudah diproses masuk dalam neraka, ada yang masuk dalam surga, semua ini adalah waktu yang terus berjalan. Ada orang-orang yang lama di dalam neraka, ada orang yang lama kehidupan mereka awal-awal masuk di dalam surga. Ini semua waktu yang berjalan. Ketika waktu ini semua berjalan, terus akan berjalan. Wallahu a'lam. Allah kenapa berikan itu? Allah Maha Pencipta, Allah Maha Agung. Dia mau bikin apa saja terserah Dia. Bagi Allah itu adalah kecil. Kalau andaikan manusia diciptakan oleh Allah untuk kekal abadi di dunia ini, di akhirat sana, bagi Allah adalah kecil. Coba kita lihat kenikmatan di dunia ini berapa banyak sih? Kalau kita lihat kenikmatan di hotel yang berbintang, paling tinggi bintang 5. Gak ada bintang lebih daripada itu. Nikmat semua, itu buatan manusia. Bintang 6 gak ada, paling bintang 7, juara. Bintang yang ribuan-ribuan lagi, Allah bisa membuat tempat yang beribuan bintang bagi Allah, gampang bagi Allah. Kenapa? Allah Maha Pencipta. Coba kita lihat, kita diciptakan oleh Allah begitu sempurna dengan segala macam keunikan di dalam tubuh kita. Semua seragam, tangannya 5, jari-jarinya 5. Tangan gua ini memiliki jari-jari yang 5 begitu sempurnanya, bisa ditekuk seluruh manusia dipukul begitu. Terus jadi pertanyaan gua kita, ada yang ngatur atau jadi dengan sendirinya? Tentu ada yang ngatur. Inilah menunjukkan kebesaran Allah. Disinilah kita akan mengetahui bahwa Allah Maha Pencipta. Cuma sekalian, kita kembali lagi tentang benci dan cinta karena Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, tentunya cinta itu kita lampiaskan dalam bentuk apa? Dalam bentuk persoalan-persoalan kehidupan kita sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Jangan kita ikut-ikutan Pak cinta, ada orang provokator begini-begini, ya kan? Akhirnya kita ikut benci kepada orang itu tanpa tabayun, tanpa kita melihat lagi bagaimana perjuangannya, bagaimana dia menjalankan Islamnya. Karena diprovokasi otaknya kita ini terolah, maka muncullah kebencian itu yang dihasilkan dari olahannya dia bersinggungan, bahkan tambah syaitan pun masuk dalam pikirannya. Dia membenci bukan karena Allah. Hadis dari Abu Hurairah, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, kedua pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah semasa hidupnya, seorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Masya Allah, ini senang adanya masjid, bukan malah nggak senang dengan adanya masjid. Anak-anak kalau ke masjid kita senangi dia, jangan dicurigai macam-macam. Ini bagian dari apa? Dari tadi ada naungan yang akan Allah berikan naungan kepada dia. Nah kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah pun mereka karena Allah. Kemudian ada lagi seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan berkedudukan untuk berzina, tetapi ia berkata, aku takut kepada Allah. Seorang memberi sedekah, tetapi dia
merahasiakannya seolah-olah tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kirinya. Dan seseorang yang mengingat Allah di waktu sunyi hingga bercucuran air matanya. Ini bagian dari orang-orang yang nanti di akhirat nanti ada naungan, di mana naungan-naungan itu kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Subhanallah, sangat luar biasa kalau kita melihat ini. Jadi salah satunya benci dan cinta dan benci karena Allah. Maka kita tanamkan hari ini. Gak usahlah kalau hal-hal prinsip, ya enggak? Ya dia ngurangi, kemarin lu makan bagian gua. Udah gak usah urusan dunia begitu, jangan kita lepaskan benci. Kalau kita benci kepada orang benci kepada kita, orang fitnah kita balas fitnah. Orang benci kita balas benci. Orang jelek-jelekin kita balas jelek-jelekin dia. Orang buang muka, kita balas buang muka pada dia. Terus jadi pertanyaan buat kita, apa bedanya kita dengan dia? Gak ada bedanya. Maka kita siapkan diri kita ini sepanjang tahun baru yang baru kita rasakan merayakan ini. Bagaimana kita memaknai tahun baru hijrah, benar-benar kita hijrah hati kita, niat kita untuk kita rubah benci kita dan cinta kita ini semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. InsyaAllah luar biasa sebenarnya kalau ini kita tanamkan. Jika seorang di antara kalian mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahu saudaranya itu bahwa dia mencintainya. Boleh gak? Anak uhibbuka fillah, aku mencintai engkau karena Allah. Fillah, kata fi itu disebut sebagai sebab, akibat. Jadi sebab ini kenapa? Karena dia mencintai semua karena Allah. Sampaikan, boleh gak? Boleh, silakan sampaikan. Dan disitulah Allah akan mencucurkan rahmat kepada keduanya itu. Masya Allah, sangat luar biasa. Bisa gak kita sampaikan kepada orang-orang? Bisa sampaikan, segera sampaikan. Kita senang mengungkapkan cinta kita kepada dia. Ya Allah, aku senang. Kalau orang-orang baratnya, I glad to see you. Saya senang bertemu dengan Anda. Itu bagian dari ungkapan. Dan kita sama muslim pun harus begitu. Jangan hanya kita sekedar hanya lewat kemudian kita tinggalkan dia begitu saja ngobrol-ngobrol tanpa sedikit kita memberikan penghargaan, satu apa? Rasa jalinan persaudaraan kepada dia. Karena kita lahir ini, Pak, saya punya moto, bisa jadi di antara kita ada saudara yang bukan dari satu rahim. Bisa jadi, Pak. Kenapa? Kalau dari satu rahim gara-gara uang 1.000, 2.000 saja bisa berantem, Pak, kali persaudaraan bisa putus keluarga. Tapi dengan orang lain justru malah saling enak berbagi. Mereka saling memberi, melengkapi. Iya enggak? Pernah merasakan itu? Pasti merasakan. Kalau saudara sendiri walaupun saudara daging kadang-kadang bermasalah hanya gara-gara sepele. Nah inilah yang ditumbuhkan, kita tanam cinta dan benci karena Allah. Cuma sekalian melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW? Tentu disebutkan di sini al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan bersama yang ia cintai. Bersama siapa yang ia cintai. Maka kalau kita ingin bersama Rasulullah nanti, siapkan diri kita ini untuk cinta kepada Rasulullah. Jangan sampai justru kita cinta kepada Rasulullah, kita ini mau ingin bersama Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, tetapi kita hanya dalam ucapan saja, kita zikirin bahwa itu kita cinta kepada Rasulullah. Terus kita ulang-ulang, tapi kita tidak menjalankan bagaimana Rasulullah itu menjalankan kehidupan. Bagaimana bukti kita kepada baginda Rasulullah SAW bahwa kita cinta kepada beliau? An ahya sanad sunnati faqad ahabani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Jadi kalau kita balik, siapa yang ingin dicintai oleh Rasulullah, hidupkan sunnahnya. Apa sunnahnya? Ya segala macam yang diturunkan dan disampaikan oleh umat manusia ini. Bagaimana kita bergaul sesuai dengan Islam, bagaimana Rasulullah mengajarkan, bagaimana kita berpendidikan Islam, bagaimana berekonomi transaksi dan berakad-akad ini sesuai dengan Islam. Itu adalah sunnah baginda Rasulullah. Bagaimana kita bertransaksi dengan yang lainnya, bagaimana bermuamalah kita, semua Rasulullah sudah tunjukkan. Kenapa? Bagian dari sunnah-sunnah Rasulullah ini yang harus kita ambil ya. Kita tunjukkan bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Jangan kita hanya ucapan saja,
kita zikirin, kita nyanyikan, kita agung-agungkan. Dalam pelaksanaan dalam kehidupan, sunnah-sunnah itu tidak kita jalankan, riba masih dimakan. Masya Allah, iya kan? Ada akad-akad yang tumpang tindih juga mereka tidak tahu bahwa itu akad batil. Ini juga mereka tidak tahu. Bagaimana mungkin kita katakan cinta kepada baginda Rasulullah sedangkan hidup kita bertentangan dengan apa yang diajarkan baginda Rasulullah SAW? Jadi kalau kita cinta, bagaimana sunnah Rasulullah ini dijalankan supaya kita dicintai oleh baginda Rasulullah SAW? Maka cinta itu harus kita ketahui bagaimana caranya. Kalau cinta, bagaimana kita mempelajari kehidupan Rasulullah dengan para sahabat. Kalau cinta, kita kudu tahu bagaimana pribadinya. Kalau cinta, ya harus mau mengerjakan kerjaan-kerjaan yang disampaikan oleh baginda Rasul dengan para sahabat. Kalau cinta kita kepada Rasulullah, kita juga harus membela kehormatannya. Kalau cinta pada baginda Rasulullah SAW, kita harus marah juga kalau beliau dihina. Masya Allah. Jadi cinta ini benar-benar kita akan olah. Kita benar-benar tempatkan cinta kita ini sesuai dengan tempat yang benar-benar kita diajarkan oleh baginda Rasulullah kita lakukan. Kemudian cinta ini juga bagian dari kehidupan kita yang kita jalankan, yaitu sebarkan salam. Di mana Rasulullah SAW bahwa tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian jika kalian saling mencintai. Apakah tidak ada perlu aku tunjukkan kepada satu perkara? Jika kalian melakukannya, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Masya Allah, ini mau nggak aku tunjukin nih, supaya kalian saling mencintai di antara kita, supaya kalian cinta dan benci ini karena Allah semuanya semata-mata. Maka ini harus kalian tanamkan. Bagaimana wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, sebarkan salam. Tuh, salam. Bagaimana kita menyebarkan salam? Kalau kita ketemu Pak, Assalamualaikum, jawab Pak, Waalaikumsalam. Jawabnya harus lebih sempurna. Jangan